Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani R dari kelas Matematika Sains A angkatan 2018. Kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir sekolah, saya akan menjelaskan atau mengenai mata kuliah optimasi, khususnya pada metode Stipes Asen atau desain. Apa itu Stipes Asen atau desain? Jadi metode Stipes Design ini merupakan prosedur paling mendasar yang diperkenalkan yang pertama kali diperkenalkan oleh Cauchy pada tahun 1847 silam. Kemudian metode Stipes Design ini merupakan metode gradien yang sederhana yang menggunakan vektor gradien untuk menentukan arah pencarian pada setiap iterasi. Nah, metode Stipes Design ini memiliki kekonvergenan yang lambat dalam menuju solusi optimumnya karena langkahnya yang berbentuk zigzag, tapi hal ini terjadi pada beberapa kasus. Kemudian untuk prosedur penentuan nilai optimumnya, misalkan kita diberikan dua fungsi tujuan dua variabel, yaitu variabel x dan y. Yang pertama itu kita harus menentukan nilai awal dari setiap variabel, misal x0 dan y0. Kemudian menentukan turunan parsialnya dari setiap variabel dari fungsi tujuan, yaitu diturunkan terhadap x, kemudian diturunkan lagi terhadap y. Kemudian kita evaluasi fungsi tujuan awal, yaitu memasukkan nilai awal kepada fungsi tujuan. Selanjutnya yaitu evaluasi turunan parsial pada nilai awal. Jadi turunan parsial dari setiap variabel tadi, kemudian nilai awal disubstitusikan kepada turunan fungsi tujuan yang sudah diturunkan terhadap variabel x dan variabel y-nya. Kemudian kita menentukan nilai x dan y dengan rumus untuk memperoleh rumus baru, di mana x sama dengan x0 ditambah do f per do x, di mana x0 kali y0 dikali h, dan y sama dengan x juga, yaitu y0 ditambah do f per do y, x0, y0 dikali dengan h. Kemudian kita substitusikan nilai x dan y yang diperoleh ke fungsi tujuan yang tadi untuk diperoleh fungsi tujuan dalam satu variabel. Jadi nilai hasil dari rumus yang baru tadi yang ada variabel hanya itu kita substitusikan masuk ke fungsi tujuan, sehingga menghasilkan suatu fungsi yang hanya memiliki satu variabel, yaitu variabel h. Kemudian kita menentukan nilai h-nya itu dari turunan fungsi GH. Kemudian kita substitusikan nilai h kepada nilai x dan y. Lalu kita evaluasi kembali fungsi tujuan awal. Nah, untuk contoh soalnya saya akan menggunakan metode Stipes Ascending atau Ascend untuk menentukan maksimum dari fungsi 2x kuadrat tambah y kuadrat dikurang x dikurang 2y ditambah 6 dengan nilai x dan y sebesar x0 sama dengan 1 dan y0 sama dengan min 1. Jadi kita di sini akan menggunakan perhitungan sampai hanya mengambil 3 angka di belakang koma. Jadi penjelasannya itu seperti yang sesuai dengan prosedur tadi, itu kita turunkan fungsi tujuan itu terhadap variabel x dan variabel y. Akan diperoleh do f per do x itu sama dengan 4x dikurang 1, kemudian do f per do y itu sama dengan 2y dikurang 2. Lalu kita mulai lakukan iterasi, yaitu di mana kita memasukkan nilai awal x0 dan y0 itu kepada
fungsi tujuan. Kita substitusikan nilai X dan Y, di mana 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah minus 1 kuadrat dikurang 1 dikurang 2 kali min 1 ditambah 6, maka menghasilkan 10. Kemudian kita substitusikan lagi nilai awal dari X0 dan Y0 itu ke dalam hasil turunan parsial dari variabel X dan variabel Y, di mana untuk do F per do X terhadap 1, min 1 sama dengan 4 dikali 1 dikurang 1, yaitu menghasilkan 3, dan do F per do Y terhadap 1, min 1 sama dengan 2 dikali min 1 dikurang 2 sama dengan min 4. Kemudian kita masukkan cari nilai X dengan rumus baru, di mana X0 ditambah do F per do X dari terhadap 1, min 1 dikalikan dengan H, diperoleh 1 ditambah 10H. Begitupun dengan Y sama dengan Y0 ditambah do F per do Y terhadap 1 min 1 dikali H, akan menghasilkan min 1 dikurang 4H. Nah, hasil dari nilai X dari rumus baru itu kita masukkan kembali ke dalam fungsi tujuan, sehingga akan diperoleh seperti pada gambar. Nah, kita akan substitusikan sesuai dengan fungsi tujuannya tadi, yaitu 2 dikali 1 tambah 10H kuadrat ditambah min 1 dikurang 4H kuadrat dikurang 1 tambah 10H dikurang 2 dikali min 1 kurang 4H ditambah 6. Lalu kita operasikan semuanya, jumlahkan variabel-variabel yang sejenis, angka-angka yang sejenis. Nah, akan diperoleh nilai hasil akhir dari fungsi tujuannya itu, yaitu 216H kuadrat ditambah 30H ditambah 10. Nah, seperti yang disebutkan pada prosedur penentuan nilai optimumnya, yaitu fungsi 2 variabel ini akan berubah menjadi fungsi 1 variabel. Nah, di sini dapat kita lihat yang awalnya memiliki 2 variabel X dan Y akan berubah menjadi 1 variabel, yaitu variabel H saja. Nah, jadi anggap saja ini 216H kuadrat tambah 30H tambah 10 itu merupakan GH. Selanjutnya kita cari turunan dari GH, yaitu dimana turunan dari akan diperoleh 432H ditambah 30 sama dengan 0. Kemudian lanjut kita cari nilai H-nya dengan cara 320H ditambah 30 sama dengan 0. Maka akan diperoleh nilai H yaitu 0,069. Nah, setelah itu kita substitusikan ke rumus X dan Y yang baru. Maka diperoleh X sama dengan 1 tambah 10H. Kita substitusikan nilai H ke dalamnya, jadi 1 ditambah 10 dikalikan dengan H yang tadi, yaitu 0,069 sama dengan 1,69. Nah, begitupun juga dengan variabel Y, di mana rumus variabel Y yang diperoleh tadi itu min 1 dikurang 4H. Kemudian kita substitusikan H ke dalam dan akan menghasilkan nilai akhir, yaitu min 1,276. Nah, untuk iterasi keduanya yaitu sama dengan yang dilakukan dengan cara pada iterasi pertama, cuman bedanya di sini kita tidak menurunkan lagi, kita hanya tinggal memasukkan nilai angka. Jadi kita ambil nilai X terakhir dan Y terakhir dari iterasi pertama tadi, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya. Ini seperti langkah berikutnya sampai ke iterasi yang diinginkan, maka akan caranya sama, tidak berbeda. Kemudian nilai H-nya juga akan kita dapatkan rumus baru dari X1 dan Y1 yang baru. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.